Ohayo, konnichiwa, konbanwa, minasan. Kembali lagi di channel YouTube Hijensa. Minasang, kali ini aku mau bahas tentang body language. Sebelumnya, minasang tahu nggak nih body language itu apa ya? Body language ini atau yang diartikan bahasa Indonesia itu adalah bahasa tubuh yang merupakan komunikasi pesan non-verbal. Bahasa tubuh ini merupakan proses pertukaran pikiran dan gagasan di mana pesan yang disampaikan dapat berupa isyarat, waktu, suara, serta postur dan gerakan tubuh. Body language ini merupakan kebiasaan spontan yang tidak sengaja terkadang kita lakukan untuk mengekspresikan apa yang akan kita sampaikan. Di setiap negara pun juga memiliki ciri khas bahasa tubuh masing-masing loh minasang. Nah, yang mau kita bahas kali ini itu adalah body language yang ada di Jepang. Pasti minasang udah gak asing banget nih sama bahasa-bahasa tubuh yang biasa dilakukan di Jepang. Minasang sering lihat dari anime atau dorama tentunya. Biar gak penasaran, langsung kita bahas aja yuk. Yang pertama ada menunjuk diri sendiri. Di negara lain, kita sedang berbicara tentang dirinya sendiri itu menaruh tangannya di dada. Tetapi berbeda dengan di Jepang. Orang Jepang biasanya suka menunjuk hidungnya sendiri dan kadang suka sambil bilang, watashi. Yang kedua nih, ada gerakan tangan kemari di Jepang. Di negara lain itu biasanya untuk memanggil orang dengan isyarat dengan cara menghadapkan telapak tangan kalian ke muka kalian dan seringkali hanya dengan jari telunjuk yang bergerak untuk mengisyaratkan kepada lawan bicara kalian untuk lebih mendekat ke arah kalian. Tetapi beda di Jepang. Kalau di Jepang, caranya itu gimana sih? Nah, di Jepang itu biasanya angkat tangan kalian dengan telapak tangan ke arah lawan bicara kalian, lalu gerakan jari kalian dengan cepat ke atas dan ke bawah secara bersamaan. Dan biasanya orang Jepang ketika melakukan hal itu sambil berbicara, kochi-kochi. Selanjutnya ada ojigi. Minasang, pasti nggak asing nih dan harus tahu juga kalau misalnya minasang mau kerja di perusahaan Jepang. Di negara lain, cara orang menyapa adalah dengan berjabat tangan. Tapi lain halnya dengan di Jepang itu cara untuk menyapa orang adalah dengan membungkuk atau yang disebut ojigi. Ojigi ini dilakukan untuk menghormati lawan bicara. Membungkuknya pun juga ada aturannya loh. Yang pertama, membungkuk 15 derajat biasanya untuk menyapa orang yang berpas-pasan di jalan yang disebut eshaku. Lalu ada keirei, membungkuk 30 derajat. Keirei ini dilakukan sebagai ucapan terima kasih atau yang biasa dilakukan para pelayan menyapa pelanggannya. Terakhir nih ada sai keirei, membungkuk 45 derajat yang biasa digunakan untuk hal formal banget nih, atau seperti meminta maaf, meminta bantuan kepada seseorang, atau menunjukkan rasa bersyukur. Lalu ada lagi nih, melewati orang di kerumunan. Bahasa tubuh ini dilakukan ketika kamu ingin lewat di antara banyak orang dengan cara membentuk tangan menyamping dengan menggerakkan ke atas dan ke bawah. Biasanya mereka juga sambil mengucapkan choto sumimasen. Jadi gimana minasang? Unik-unik banget gak sih? Nah, isyarat-isyarat tadi bakal minasang temuin kalau minasang tinggal di Jepang atau pergi ke Jepang. Nah, jadi minasang gak kaget nih kalau misalnya minasang kuliah di Jepang atau kerja di Jepang, bahkan tinggal di Jepang udah gak kaget kalau lihat bahasa tubuh isyarat kayak gitu. Sebenarnya untuk body language ini masih banyak banget. Cuman untuk pertemuan hari ini cukup segitu aja ya minasang. Kalau minasang masih penasaran ada apa lagi sih body language di Jepang itu, ditunggu konten Hijensa selanjutnya ya minasang. Ja, arigatou gozaimasu. Ja, mata ne.